Masuk semua. Tenda. Siapa namanya? Tenda. Sudah berapa lama kamu di sini? 3 hari? Iya. Dari kapan? Dari kemarin. Dari Rabu. Penangkapan nantinya angkot sudah prosedur atas dari Bapak Kapolres dan Bapak Aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Utara nampak bersiap-siap untuk melakukan pengejaran terhadap buron kasus pembunuhan yang selama ini dicari. Tujuannya Rembang, Jawa Tengah. Sebuah rumah di desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah, jadi target. Diduga kuat, tersangka atas nama Tenda Hermanto bersembunyi di sana. Posisi belok kiri. Ini harus ada orang yang seperti sini. Iya, betul. Iya. Ya wes. Diam. Masuk. Masuk semua, masuk. Masuk semua. Masuk. Porkol. Bawa. Borgol. Duduk aja. Mas, duduk kamu. Spraynya. Duduk. Spray mana? Kasih ke sini siapa tuh Chandra? Koret. Yang tidak berkepentingan kalau masuk. PB jelasin, Pak. Chandra. Amankan yang lain. Iya, Pak. Amankan BB sama HP-nya dia. Handphonenya mana? Handphonenya sini. Kembalikan handphonenya. Sama biru. Nah, Sama biru, Pak. sebentar. Diam kamu ya. Diam ya. Kamu siapa? Tenda. Siapa namanya? Tenda Hermanto. Tenda. Iya. Ya. Kamu asli mana? Kudus. Hah? Sudah berapa lama kamu di sini? Kamu lihat sini. Sudah berapa lama di sini? 3 hari. 3 hari? Iya. Dari kapan? Dari kemarin. Hah? Dari Rabu. Dari Rabu? Iya. Kamu apa? Yang kamu lakukan di Jakarta apa? Iya. Apa? Yang Masuk. itu apa? Bunuh siapa? Bunuh siapa? Bunuh siapa? Siapa, Pak? Hah? siapa? Nggak tahu. Itu kan orang asli teman kamu juga kan? Nggak tahu. Pengejaran polisi tak sia-sia. Tenda Hermanto akhirnya ditangkap. Sekarang pisaunya mana? Pisaunya mana? Pisaunya kamu taruh mana? Pisaunya di mana? Kamu taruh mana yang buat bunuh? Di mana? Di mobil. Di mana? Di bis. Di bis. Bis mana? Bis mana? Bapak bis yang Purwokerto, Pak. Yang Purwokerto mana? Purwokerto apa Purwo mana? Purwokerto, Purworejo. Purwokerto itu saya turun di bawah di Purwokerto, saya terus di Purworejo. Untuk keperluan penyelidikan, polisi pun membawa Tenda Hermanto ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Malam Sabtu. Iya, malam Sabtu dini hari ya. Terus kamu habis kejadian tuh kemana itu naik apa? Namanya Selama perjalanan, polisi terus menginterogasi pelaku. duit saya sendiri Berapa? 1.700.000. Kamu punya cewek di situ ya? Namanya. Punya cewek di situ? Iya pas itu. Siapa? Yang itu, Pak. Mayang. Bukan masalah cewek. Enggak, pas itu. Tapi pas masa cewek udah enggak sama Udah enggak. temennya tua. Nah sekarang kenapa kamu harus bawa pisau? Kamu kan bukan tukang buah. Hah? Kenapa harus bawa pisau? Buat pegangan, Pak. Pegangan emang dia nggak aman apa? Oh, berarti kamu punya banyak masalah dong kalau kamu bawa pisau kemana-mana. Kamu punya masalah? Baru itu aja kita bawa pisau, Pak. Iya, orang bawa pisau kan ada sesuatu, ada tujuannya. Lu apalagi lu satpam lu? Kamu kan satpam, tahu aturan dong. Penangkapan terhadap Tenda Hermanto rupanya terkait kasus pembunuhan yang terjadi di tempat hiburan malam Kampung Volgat, Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara 2 minggu lalu. Saat itu warga dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki yang dipenuhi luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuhnya. Setelah dilakukan identifikasi,
Korban diketahui bernama Alif, warga Kudus, Jawa Tengah. Ia sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk mencari barang bukti dan jejak pelaku, polisi terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Saya tusuk di samping KP 2. Enggak lebih 6 lah Pak. Kamu bawa pisaunya? Bisa bawa pisau? Yang buat tusuk korban itu Pak. Masuk semua. Tenda. Siapa namanya? Tenda yang Tenda. Sudah berapa lama kamu di sini? 3 hari? Ya. Dari kapan? Dari kemarin. Dari Rabu. Tenda Hermanto kini harus berurusan dengan aparat kepolisian atas perbuatan kriminal yang dilakukannya. Pria ini diringkus polisi di rumah kawannya di Desa Kalipang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah setelah 6 hari buron. Usai membunuh korban atas nama Alif, Tenda melarikan diri ke wilayah Purworejo untuk menemui sang kakak. Pelarian dilanjutkan ke kampung halamannya di Kudus, Jawa Tengah. Beberapa hari di kampung halaman, pelarian Tenda dilanjutkan ke tempat kawannya di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Sampai akhirnya ia tertangkap di wilayah ini. Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Susutyo Cahyadi meyakini jika Tenda Hermanto adalah pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan ini. Kita menemukan beberapa darah dan juga pakaian yang sudah sempat diganti, dan itu kita tengarai pakaian milik tersangka. Kemudian dengan teknik dan taktik yang kita miliki, kita mencoba untuk mengembangkan dan menelusuri beberapa tempat yang menjadi pelarian tersangka, dan memang itu tergelar dari mulai Pantura, Kerawang sampai dengan Semarang. Dan ketika kita membuntuti sampai ke Semarang, ternyata tersangka ini mungkin merasa ada pihak yang mendekati, mencoba juga untuk terus berlari mencari persembunyian yang di Rembang. Nah, disitulah kemudian kita bisa lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka. Tenda Hermanto, ia sehari-hari bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Jakarta Barat. Hanya karena merasa tersinggung, Tenda tega menghabisi nyawa Alif. Tim penyingkap tabir sempat mewawancarai Tenda Hermanto di Mapolres Metro Jakarta Utara. Kepada kami, Tenda membeberkan alasan yang membunuh Alif. Pulang kerja aja Pak. Minum. Buat kafe Pak. Terus Punya orang tua saya Pak. terus dia berminum gitu. Ya, minum aja Pak, terus minum. Nah, ada korban itu Pak, rombongan yang minum. Pas dia keluar, nah, terus saya spontan saya hampir Pak. Terus dia pas dia jalan keluar, terus saya buntutin Pak. Terus Saya tusuk di samping KP itu Pak. berapa kali?
Nggak lebih 6 lah Pak. 6 kali. Kamu bawa pisaunya emang gimana? Kok bisa bawa pisau gimana ceritanya? Yang buat nusuk korban itu Pak. Setiap perbuatan kriminal pasti meninggalkan jejak. Tenda Hermanto yang sudah berusaha bersembunyi dari kejaran polisi akhirnya tertangkap. Minta maaf lah sama korban, saya sangat menyesal Pak dengan perbuatan saya. Kapok Pak. Bener ya, kamu nggak ada niatan membunuh? Nggak ada Pak, nggak ada niat sama sekali. Untuk? Ya, sebatas kena pengaruh alkohol aja Pak. Penyesalan yang tak berarti bagi Tenda karena jerat hukum sudah membelitnya. Di pasal 338 di KUHP dikatakan bahwa ancaman hukuman yang maksimal mendekati 15 tahun penjara. Cerita Tenda Hermanto belum usai. Rupanya ia adalah putra pemilik kafe di mana Alif terbunuh. Saya pikir ini orang motong ayam Pak, malam-malam atau darah anjing berantem atau gimana. Saya tidak tahu sama sekali karena saya bangun tidurnya jam 7. Udah ramai orang di sini ribut darah. Malam-malam Bapak nggak dengar berisik apa-apa? Enggak Pak, nggak dengar apa-apa gitu, nggak dengar apapun. Masuk semua. Siapa namanya? Tenda. Sudah berapa lama kamu di sini? 3 hari. Iya. Dari kapan? Jadi kemarin, hari Rabu. Di kawasan Kampung Volker Taman BMW Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara inilah Alif tewas di tangan Tenda Hermanto. Kawasan ini merupakan tempat hiburan malam kelas bawah yang ada di wilayah Jakarta Utara. Dan di kafe inilah sebelumnya Alif melepas lelah sambil menikmati minuman keras dan alunan lagu dangdut dari sebuah speaker. Rupanya tak banyak orang yang tahu soal peristiwa pembunuhan ini, termasuk Lianti, si pemilik kafe yang juga merupakan orang tua Tenda Hermanto. Saya itu tadinya pertama minta duit, nah udah itu udah tak kasih duit, terus dia buat mabuk-mabuk, aku juga nggak tahu. Nah, dikasih 2,5 juta. Kalau ke Kudus kan tahu sendiri, mas ongkosnya mahal, jajan mahal. Nah udah kalau mau pulang-pulang kata kita, ya mak. Nah udah itu terus nggak ada urusan sama dia. Udah gitu. Duit ngomongnya buat apa katanya? Buat nengok kuburan mak saya kan kemarin habis meninggal. Gitu. Kita malah juga nggak tahu ada urusan begini situ, nggak tahu. Lianti pun mengaku terkejut atas apa yang dilakukan oleh Tenda terhadap pelanggan kafe miliknya. Dan ia menyerahkan penuh proses hukum yang menjerat anaknya. Ya kalau namanya orang-orang tua juga kadang kelingan kalau ya kan, kalau itu ingat ya udah namanya udah dia udah berbuat, udah resiko, udah apa itu ditanggung dia sendiri kan Pak. Kalau saya udah pikiran orang tua tak relain lah. Ya enggak, udah tak relain, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada pikiran apa-apa, udah nggak ada. Yang penting dia ketangkep kelar, udah nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau bisa ya biar dia ini merasakan orang kalau di iniin bagaimana gitu aja, biar nanggung akibatnya sendirilah. Untuk menggali informasi, kami sempat bertanya kepada sejumlah warga. Namun rata-rata dari mereka mengaku tak tahu menahu soal perkelahian yang menyebabkan Alif tewas terkapar. Silakan Pak. Dengan Pak siapa? Mulyono Pak. Oh, Pak, waktu kejadian itu Bapak dengar atau lihat gimana Pak? Oh saya nggak tahu Pak. Iya. Kan ini dekat dari tempat itu. Cuman gini Pak, saya bangun tidur pagi jam 7,
buka pintu, lantas saya keluar, di situ udah banyak orang Pak. Terus ada bercakan darah. Kalau di sebelah sana Pak. Di mana Pak? Di sini. Iya. Ini Pak. Nah, bercak darah ada 2 tempat yang saya tahu di sini. Di sini Pak. Di sini banyak sekali. Di mana Pak? Di sini, sekitar sini. Ya, bekas sini. Ya, itu juga. Itu percikannya itu. Ya, di situ, di sini. Nah, di sini. Cuman di sini apa namanya? Udah di ini Pak, udah diratakan. Tadinya ada di sini. Banyak darah Pak? Nah, banyak darah. Nah, setelah jam 7:30 itu ada seorang perempuan yang saya nggak tahu itu memberi keterangan ada mayat. Jadi saya kaget di sebelah sana Pak. Di sebelah sana. Iya. Bapak pikir pertama ini darah apa Pak? Saya pikir ini orang motong ayam Pak, malam-malam atau darah anjing berantem atau gimana. Saya tidak tahu sama sekali karena saya bangun tidurnya jam 7. Udah ramai orang di sini ribut darah. Gitu. Malam-malam Bapak nggak dengar berisik apa-apa? Enggak Pak, nggak dengar apa-apa gitu, nggak dengar apapun. Musik masih ramai di sini? Musik ya namanya kita orang tidur, musik biasanya kan jam 2 malam Pak, baru berhenti jam 2 malam, persis gitu. Dia sih ngomongnya jam 1 melakukan itu Pak. Saya nggak tahu sama sekali, yang saya tahu bercak darah jam 7. Nah, itu Bapak mayatnya di mana Pak? Itu setelah udah jam 8, jam 9, saya orang udah pada ke sana Pak, Ya, Pak. di tempat sana Pak, sebelah sini. Sini Pak. Ini mayatnya di sini Iya Pak? di sini Pak. Mayatnya waktu itu dalam keadaan apa? Gimana Pak? Itu ya terlentang aja di situ Pak. Di mana Pak? Posisinya Ya posisinya di situ Pak. Kita situ. di bom situ? Iya. Entah memang tak ada yang tahu karena bisingnya suara musik, atau warga berpura-pura tak tahu karena enggan terlibat dalam kasus ini. Yang pasti, warga kawasan ini mengaku baru mengetahui setelah mayat Alif terkapar di tanah. Alif memang sudah lama menjadi pelanggan di kafe New Rizky milik Lianti, orang tua Tenda Hermanto. Dan kami pun mencoba mencari tahu tentang sosok Alif. Bisa Mas? Mau ketemu sama keluarganya Alif Mas? Ada? Alif, keluarganya Alif yang kemarin jadi korban pembunuhan. Di belakang sana Pak. Oh, bukan di sini? Satu bos cuma proyeknya di sana, dia seringnya di sana di belakang. Di belakang mana Pak kalau dari sini? Jalan ini Pak. Hah? Jalan ini belok kiri. Yang kiri? Iya. Bangunan Pengkolan 1-2 ya. Hah? Pengkolan pertama. Pengkolan pertama? Itu langsung ke kiri? Benar. Di situ? Lah itu ada proyeknya 2 ya. Hah? 1-2 yang kedua. Oh, yang kedua. Itu Pokoknya tuh. ada pasir kayak gini Pak. Oke, mantap di situ. Permisi Mas, mau tanya soal Alif. Hah? Mau tanya soal Alif Mas. Katanya kerja di sini Mas. Nggak tahu. Alif yang kemarin dibunuh itu. Katanya kerja di sini. Saya tanya di sana, dia bilang kerjanya di sini gitu. Cuma tanya mandornya ini. Mandornya di dalam. Dalam ya. Yang lagi nyembur itu. Oh, ini kemarin. Iya, iya. Oh, Mas. Bersih, takutnya ganggu. Ini kan agak nggak bersih, Mas. Ini apa? Kita mau tanya soal Alif, Mas. Iya. Jangan tutup-tutupin. Mau nanya kesadaran Alifnya aja kayak gimana orangnya biasanya. Alif ada kerja di sini, dia yang dibunuh kemarin dari Kudus itu loh. Hah? Masa? Iya. Alif siapa? Kata saya tanya di situ, ya dia kerjanya di sini. Saya tanya di yang sana, tanya mandornya tuh dia kenal Alif di sini kerjanya katanya. Tak banyak informasi yang kami dapat tentang pribadi Alif. Tanya semua orang itu. Nggak ada. Jika malam hari
Wajah kawasan Kampung Volker Taman BMW, Kelurahan Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara, jelas berubah. Kerlip lampu dan lantunan musik menghiasi kawasan kumuh di belahan utara kota Jakarta ini. Sejumlah wanita penghibur pun siap menemani tamu yang datang ke kafe untuk melepas malam.